Saudara tahu dengan mulut kita sendiri kita bisa membentuk masa depan kita. Amin. Kita bisa membentuk kesembuhan kita. Yang sakit bisa disembuhkan dengan perkataan kita. Dengan perkataan ini, sekarang saya mau bicara perkataan kita yang membuat kita mengadakan pengakuan atau deklarasi. Amin. Amin. Ya. Saudara, Amsal, nggak salah ya, 18 ayat 21. Ada Chandra. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Amin. Mati dan hidup. Ini yang paling ekstrim. Hidup dan mati. Manusia mulai dari lahir dan berakhir dengan kematian. Tapi dari lahir sampai kepada kematian berarti seluruh perjalanan ini dikuasai oleh siapa, saudara? Lidah. Luar biasa ya, saudara. Kita diberi kuasa di dalam Tuhan Yeshua. Lidah kecil ini, coba saudara keluar ini. Saudara punya lidah nggak? Punya. Coba keluar. Ya kan? Cucu saya kalau saya bilang, mana lidah? Ini. Dia bermaksud mau goyang lidah ke sini. Tapi karena dia belum bisa, dia jadi lidahnya ke depan, tapi kepalanya aja yang goyang-goyang. Nah, saudara, lidah yang kecil, yang gak ada artinya, tapi ternyata is very powerful. Amin. Sehingga bisa menentukan dari mulai lahir, setiap perjalanan hidup kita sampai udah gede, sampai sudah mahasiswa, sampai sudah kawin, sampai sudah menjadi orang tua, sampai menjadi nenek jompo, sampai menjadi tuwir, sampai is that, itu ditentukan oleh lidah. Saya sering rasa-rasa mau mati, saudara. Iblis kan sering goda. Tapi selalu saya bilang, I will live and not die. Dan saya beriman. Jangan hanya kita ucapkan tapi tidak percaya. Kalau nggak salah di Yohanes 10 ya, apa namanya? Yang mengatakan dengan hati kita percaya. Yohanes Roma ya, Roma 10 ayat 8. Chandra. Jadi dengan hati kita percaya. Nih ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu diselamatkan. Silakan Ibu masuk, silakan. Oh ini Ibu Siska, monggo Bu, pas datang di pas firman Tuhan. Ya jadi kita harus percaya atau harus punya iman. Percaya apa yang percaya kita akan ucapkan. Percaya dalam hati, di dalam pikiran, itu nggak ada artinya. Kalau diucapkan, maka apa yang kita percaya itu lebih terrealisasi, lebih banyak kuasanya. Ya,
Jadi saudara, banyak orang itu hidupnya kekurangan. Dan sering mulut dia yang menentukan, dia bilang dia kurang. Ada orang yang bilang, aduh, kita susah banget sini mau hidup. Aduh, saya kok rasanya gak enak ya. Puji Tuhan. Sorry ya, saya boleh minum ya saudara ya. Tapi nanti kesel. Oh, nggak boleh ngomong negatif ya. Iya. Banyak orang kalau lagi kesusahan, nggak punya uang, sering bilang, aduh, saya susah nih, mau hidup susah banget. Terjadi nggak saudara? Nah, terjadi. Apalagi kalau saudara punya anak nakal, atau saudara punya kakak, atau teman. Kalau saudara bilang, ini orang jahat sekali. Ada orang jahat gak? Saudara kenal orang jahat? Oh, gak punya kenalan orang jahat? Banyak. Ayo angkat tangan, siapa punya kenalan orang jahat? Masih dipinang. Oh, satu penjara dong saudara punya kenalan. Ada orang jahat saudara. Ada orang yang sampai kita tidak percaya orang itu kok begitu jahatnya ya. Saya punya cerita. Ya, ada satu sumur. Tunggu sebentar, saya nggak pusing, saya kuat. Ada satu sumur di mana sumur itu banyak setan jahat. Setan, spok di dalam sumur itu. Jadi setan senang tinggal di dalam sumur yang itu. Gak tahu kenapa, kita mesti sedikit dulu. Kemudian ada satu suami istri yang istrinya jahat sekali. Di sini ada istri jahat? Ada, udah bertobat semua. Oh, bagus. Sudah bertobat semua ya. Saking ini istri sering jahat. Aduh, sering ngata-ngatain suaminya, sering atur suaminya, sering dominasi, sering ngomongnya jelek, jahat. Suaminya udah kesal sekali saudara. Satu waktu dia nggak tahan, dia lempar istrinya masuk ke dalam sumur itu. Mati kan? Dilempar suaminya masuk sumur. KDRT ya, sebenarnya sudah bunuh suaminya toh, istrinya. Tapi istrinya nggak mati. Esokannya saudara, what happen? Setan-setannya pada keluar semua. Waduh saudara, kenapa setan pada keluar? Aduh, kita pada nggak tahan, terlalu jahat dia loh. Bayangin saudara, setan aja nggak tahan sama istri yang jahat itu. Akhirnya semua setan pada keluar dari sumur itu. Gara-gara si istri masuk, ngomel, marah. Jadi setan pada keluar semua. Nggak tahan, saudara ya. Sini ada bapak-bapak yang punya istri yang jahat sampai nggak tahan. Oh ya, enggak. Baik semua ya. Jangan lempar istrimu dalam sumur yang dalam. Jadi itulah saudara, kalau kita punya istri jahat, jangan disebut istrinya jahat. Kalau bapak-bapak punya istri, di dalam hati dia sudah tahan istrinya jahat, tapi dia bilang aja, mama ini baik sekali. Confess, deklarasi, ya, walaupun Anda tahu bahwa kamu punya istri jahat, pagi-pagi udah tepuk-tepuk, mama ini baik sekali ya, mama ini manis sekali, mama ini selalu ucapkan yang baik,
Papa sayang sekali, padahal di dalam hati kita mau lempar pangan di sumur sebenarnya. Tapi jangan diucapkan. Tahan. Kita mengucapkan what we want. Don't speak what you don't want. Amen. Don't say the reality. Mengerti nggak, saudara? Yes, understand. Jangan ucapkan Yeah. apa yang memang dia punya kejahatan. Kalau dia mau bilang, mama cerewet banget sih, no. Mama dia manis sekali ya. Amen. Gitu. Padahal di dalam hati saudara mau bilang dia, aduh cerewet sekali ya. Tapi jangan ucapkan. Kalau saudara bilang, mana yang mau cerewet begitu, makin cerewet dia saudara. Karena ada kuasa di dalam mulut dan bibir saudara. Amen. Saudara pun bisa mengatur keuangan saudara dengan mulut saudara. Amen. Masa sih Dr. Grace gampang banget ya? Iya. Saudara deklarasi, saya kaya. Amen. Bohong dong. Tidak, itu ucapan dengan iman. Saya kaya raya. Coba saudara bilang, saya kaya raya. Nah, itu dong. Hutang saya pasti akan terbayar semua. Amin. Amen. Tapi jangan mentang-mentang saudara bilang begitu terus saudara main hutang aja di mana-mana. Jangan ya. Ada firman bilang orang rajin baru mikir aja udah kaya. Tapi orang malas pasti jadi miskin. Ada di Amsal ya, saya nggak tahu Amsal mana. Saudara nggak boleh malas. Amin. Amen. Katakan saya rajin. Amin. Jadi saya kaya. Ucapkan tiap hari. Saudara harus berkaca. Apalagi kan saya sudah ajar lagu Mazmur 23 kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, kita tidak pernah kekurangan. Tidak akan kekurangan. Jadi saudara, pakai mulutmu untuk mendapatkan kekayaan. Saudara katakan, kalau punya mobil masih nyicil. Sini ada mobil masih dicicil toh? Jangan ketakutan. Aduh nanti saya nggak bisa bayar, saya punya cicilannya. Aduh nanti bank udah mau ambil lagi ini mobil. Jangan diucapkan saudara. Saudara bilang, bisa nggak punya mobil? Ini mobil. Mobil, kamu pasti sudah dilunasi. Amin? Amin. Kayak kita hidup di dalam suatu hal-hal, suatu dunia yang tidak nyata. Di dunia angan-angan. Tapi ini adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, apa yang kamu ucapkan terjadi. Amen. Saudara tahu bahwa rakyat Israel mau masuk negeri perjanjian, kan dikirim 12 orang pengintai. Ya. 10 balik melaporkan apa? Negatif. Wah, kita takut, kita pasti dikalahkan. Orangnya besar-besar, kita kayak semut. Dan akhirnya yang 10 itu mati di padang gurun. Tapi yang 2 bilang, enggak, kita masuk, kita akan mengalahkan mereka. Dan terjadi, mereka masuk dan mereka mengalahkan. Ya. Jadi saudara, kita jangan berhenti. Kita harus ada firman Tuhan. Ada. Saudara, saya merasa begini-begini karena saya ada minum itu permen. Karena takut mau batuk-batuk kalau khotbah. Jadi saya makan permen. Biasanya saya rasa sakit apa, saya bilang
Tuhan, Engkau kekuatanku. Aku akan membawa firman yang paling dahsyat dalam hidupku. Wih, keren amat kedengarannya. Iya, paling dahsyat dalam hidupku artinya yang lalu-lalu kalah. Yang paling dahsyat yang hari ini punya. Ya. Saudara, aku biasanya gitu. Enggak, saya kuat, saya pasti bisa. Kok ini hari saya kok mau bergantung pada permen yang diberikan pasien saya untuk melawan batuk-batuk. Malahan rasanya nggak stabil. Jadi saya sudah membuat kesalahan bergantung pada permen. Biasanya saya tergantung pada Tuhan. Saya hanya bilang, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Aku pasti kuat. Aku bisa khotbah sampai selesai. Amin. Jadi saya minta ampun sama Tuhan. Saya bergantung pada tablet permen. Ya, saudara tahu bahwa ini confession ini adalah satu spiritual law, peraturan spiritual. Apa yang kamu confess, kamu bilang spiritual law. Ini spirit, di dalam semua hal ada peraturan, hukum-hukum. Seperti kalau saya melepaskan ini botol, apa yang akan terjadi? Botol ini pasti akan jatuh. Dia nggak mungkin mau melayang-layang atau dia ke atas. Kenapa? Adalah hukum fisika. Nah, ini confession ini, pengakuan adalah hukum rohani, spiritual. Apa yang kau ucapkan, itu yang terjadi. Di bilangan Chandra, bilangan 14 ya kalau salah. Dan di bilangan coba 14 ayat 28. Ada Pak punya? Bisa baca yang keras? Oh, ya. Nah, katakanlah kepada mereka ini waktu rakyat Israel lagi masih di padang gurun, ya. Tuhan bilang, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan padamu. Saudara hati-hati, dimanapun saudara berada, biar di bawah bantal, dimanapun, apa yang saudara katakan itu Tuhan dengar. Tuhan kan ada dalam diri kita. Kita ngomong ya di hadapan Tuhan, dia dengar. Hati-hati dengan mulut kita. Amin. Saudara lagi susah. Oh, saudara banyak itu bon rumah sakit, obat tumpuk begini, belum dibayar. Tukang nagih setiap kali datang. Saudara mungkin bilang gini, aduh, kapan ya saya mau bisa selesai ini, bon ini, nggak bisa kebayar, mana cukup nih gaji gue nih. Saudara, maka nanti akan terjadi. Tapi saudara harus pakai mulut saudara untuk yang Tuhan dengar. Karena Tuhan bilang, apa yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Ini bon ini pasti akan bisa terbayar. Amin. Dan akan terbayar, saudara. Saya sebenarnya mau bersaksi
Boleh nggak tuh bersaksi yang mengenai Ali itu? Boleh ya? Hah? Boleh. Ask permission first. Iya. Can I? Iya. Sorry ya. No. Ini anak Ibu Tara kan masuk rumah sakit. Ibu Tara nangis-nangis, anaknya kan kecelakaan, ternyata tulangnya patah, udah model begini saudara. Karena udah terlambat, udah seminggu nggak dilayani. Mungkin tulang patah di sini toh, dia mungkin patah baru segini, tapi karena tarikan ototnya, dia badannya gede, tarikan ototnya seminggu nggak dilayani, dia makin begini dan mau nggak mau harus dioperasi. Nggak bisa ke dukun patah. Ya udah operasi, saya bawa ke, dia minta tolong saya bawa ke teman saya. Saya punya kenalan teman saya memang ahli tulang yang hebat banget. Tapi saya udah nggak pikirin kalau ahli tulang pun hebat, dia punya honorarium hebat. Saya udah nggak pakai otak saudara. Kalau saya punya cucu bilang pakai otak, dia gini. Jadi saya udah nggak pakai otak. Jadi saya telepon, Niko, ini aku punya pasiennya gini. Oh ya bawa aja. Jam 12 besok saya ada di rumah sakit Medistra. Bawalah saya ke rumah sakit Medistra. Nah, saya udah nggak ingat rumah sakit Medistra, rumah sakit mahal. Udah nggak ingat, lupa tuh. Jadi karena pengen tolong udah. Mesti dioperasi langsung besok. Besok. Mesti bayar DP. Waduh, kalau nggak bayar DP nggak dioperasi. Terus saya bukan mau nyombongin ya, sebenarnya kalau apa yang dibikin tangan kiri, tangan kanan nggak usah tahu toh. Tapi ini karena memang dalam kelemahan nih, bukan karena kekayaan, bukan. Terus saya, ya udah deh, ya nanti saya tanggung, saya gitu kan, itu orang asing. Padahal gue nggak punya duit. Tapi di dalam hati saya pasti bisa dibayar sama Tuhanku. Semua pasti akan berjalan lancar. Hati saya plong, lega. Nanti gue yang tanggung. Gitu. Entah gimana. Kalau orang Belanda bilang kontrak. What is it? Jadi pada waktunya pasti akan tertolong, gak ada jalan keluar gitu loh. Waduh, harganya selangit saudara. Terus ada apesnya saya lagi gitu apa? Ternyata saya punya banking diblokir. Jadi uang di dalam situ pun nggak bisa dikeluarin. Jadi kan dan lebih parah lagi, kartu debit saya hilang. Kan mau bayar pakai ke ATM pun nggak bisa, mau ambil di bank pun nggak bisa. Dan apalagi lebih parah, saya dibilangin mungkin kita penipu, liar, bohong. Biarin deh Tuhan, aku aku direndahkan, sudahlah. Mau nasib apa yang terjadi? Biar saya tahu saya mau terima, saya dipermalukan. Biar nanti Tuhan lah yang meng-restore nama saya. Saya nggak bisa restore sendiri. Saya tergantung pada Tuhan. Dan saya menghadap ke Medistra. Dan saya berjanji, pokoknya Senin akan dibayar sekian. Dan minta anak itu boleh keluar. Anaknya nggak boleh keluar karena sudah selesai, sudah boleh pulang, harus bayar kan? Kalau nggak bayar, anaknya nggak boleh pulang. Kasihan sampai anak itu sampai nggak boleh tidur di kamar, disuruh ke gang. Sadis banget saudara. Ya, pokoknya itu gara-gara saya lagi. Mereka sebenarnya udah ke rumah sakit yang murah, saya suruh ke medis. Nih nggak pakai. Jadi saudara, saya sudah stres, minta tolong ibu saya sekali
dapat pertolongan lagi ya, Ibu Sis, ada orang konglomerat janji mau kasih ya. Aduh, puji Tuhan. Karena saya bilang, aduh, benar-benar saya udah di apa hal itu saya udah di apa peras ya, rasanya Intimidasi. semua putus asa, nggak tahu mau gimana. Tapi aduh, aku mesti melakukan apa yang gue khotbahin ya. Ya, terima kasih Tuhan, aku mengucap syukur. Pasti Engkau akan bayar, pasti Engkau akan bayar, pasti semuanya akan terjadi dengan baik. Saudara, saya tetap mengucapkan, saya tetap bilang pasti terbayar, walaupun saya udah nggak tahu mau jalan apapun, pasti bisa terbayar. Sampai anaknya dimundurin, nggak bisa sampai nggak dikasih makan di rumah sakit. Dan kasihan untuk anak gara-gara aku nih. Tapi akhirnya saudara, ada pertolongan. Amin. Ya, ada orang bersedia membayar semuanya itu. Ini ajaib gak saudara? Ajaib. Tuhan itu punya kuasa. Tidak ada yang mustahil baginya. Dan tergantung mulut kita. Ibunya nangis-nangis. Saudara, air mata tidak punya kuasa. Yang punya kuasa mulut. Perkataan. Confession. Saya tetap mengucapkan, pasti ada jalan keluar. Semua pasti akan terbayar. Padahal saya nggak tahu bagaimana cara mau bayar. Banyak sekali begitu saudara. Tapi walaupun Tuhan itu bisa bikin the impossible jadi possible. Amin. Saudara menghadapi apa masalah? Ucapkan apa yang kau mau. Apa yang saudara mau. Jangan ucapkan keadaannya, memperparah keadaan itu. Ya, saudara ucapkan apa yang saudara mau, walaupun ya itu tidak mungkin. Ya kan, di mata kita sepertinya nggak mungkin. Saudara, ada firman yang bilang iya lah, Efesus 3 ayat 20 kan, Chandra? Efesus 3 ayat 20. Saudara ucapkan firman. Ya, ucapkan firman. Udah FI. Bagi dialah yang kita baca sama-sama. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang pada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Dahsyat saudara, kita punya kuasa yang bekerja dalam diri kita. Di dalam Efesus 1 juga, saudara, ayat 18 ya. Biar Tuhan membuka mata hati kita supaya kita tahu apa yang jadi panggilan kita kan. Kita percaya pada Tuhan. Saya nggak hafal dia punya ayatnya, tapi pokoknya kuasa kebangkitan yang bisa membangkitkan Yeshua dari mati, dan bukan hanya membangkitkan, bisa menaikkan dan mendudukkan dia pada tempat yang paling tinggi, sehingga semua lidah mengaku dia Tuhan. Bayangin, satu kuasa yang bisa membangkitkan orang mati aja, itu luar biasa. Tapi bukan cuma sampai situ, dia bisa angkat sampai ke tempat yang paling tinggi. Kuasa itu juga ada dalam diri kita. Saya nggak ada Alkitabnya di sini. Coba Efesus 1.
Iya, berikutnya tuh ayat 19 Chan. Saya paling senang ini karena ayat ini sangat bagus, saudara. Efesus 1 Chan. Ayat 19 nih. Oh, Efesus 1 ayat 19. Nih. Dan betapa hebat, amin, kuasanya bagi tetangga kita. Enggak, bagi kita. Bilang bagi saya. Saudara punya kuasa yang hebat? Amin. Tapi mesti percaya. Kalau nggak percaya percuma. Percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bayangin betapa hebat kuasa bagi kita sesuai dengan kekuatan kuasanya yang gimana? Berikutnya Chan 20 ayat 20 ayat 20 Chan. Jadi saudara, kuasa yang hebat itu yang dikerjakannya di dalam Kristus, ini kuasa yang bekerja dengan Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Kuasa yang luar biasa itu ada pada kita. Betapa kita hebat. Kita dahsyat nggak, saudara? Katakan kamu dahsyat. Katakan kepada tetangga ada yang duduk sebelah saudara, kamu dahsyat. Ya, katakan saya dahsyat. Amin. Ya, saudara, kita harus hidup di dunia ini jangan kayak orang bego, jangan kayak orang yang terkalahkan. Kita harus sadar kita punya kuasa. Kita punya perkataan, punya kuasa. Ya. Dan apalagi kita punya malaikat, kan saya sudah bilang, malaikat yang bisa membantu kita. Malaikat yang membantu kita. Kita dilihat di Mazmur 103 ayat 20. Dan Mazmur 103. Kita ini benar-benar hebat dan dahsyat. Tuhan sayang sekali kepada kita. Saya nggak tahu di mana ayatnya yang bilang Tuhan itu bergembira atas kelimpahan daripada umatnya. God is happy to see us. Apa yang bahasa Inggris? Berkelimpahan. Abundant. Yeshua like to see us living abundant. Kita, saudara. Di dalam Ibrani 1 ayat 14, kalau nggak salah. Saya udah mulai hafal-hafal, saudara. Ya, ada kemajuan. Amin. Ya, saudara punya gembala mulai terangkat otaknya. Ya. Nah, ini malaikat. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Siapa adalah mereka yang harus memperoleh keselamatan? Kita. Jadi malaikat itu adalah roh-roh yang melayani kita. Saudara bayangin, saudara orang kecil, banyak kelemahan, tapi harus membantu tuh malaikat yang berkasa. Dulu Pak Timotius Arifin punya gereja di Bali, pernah mau diserang kan? Rame-rame orang berbondong-bondong menyerang, tiba-tiba pada mundur.
Kenapa? Mereka melihat di belakang gereja itu ada malaikat besar yang menampakkan diri pada ketakutan. Malaikat itu kuat, saudara. Saya pikir malaikat itu lemah. Dulu waktu Krismon, kan kita dulu rumahnya di Pluit. Saya dapat telepon, "Bu, siap-siap aja. Itu rombongan Trisakti udah mau datang ke arah Pluit. Mereka udah mau menghancurkan Pluit. Siap, kalau boleh pergi mengungsi, kabur." Saya tidak kabur karena suami saya nggak mau kabur. Jadi suami saya bilang, "Mama pergi aja, nggak apa-apa, papa tinggal di sini." Aduh, nggak mau, saya tinggal. Terus saya doa, "Tuhan, tolong Tuhan pasang malaikat di pintu masuk Pluit." Terus saya pikir, malaikat kuat nggak ini melawan 1.000 orang begitu? Terus saya teringat ayat di Wahyu di mana malaikat dikirim untuk menahan angin yang akan meniup bumi dan menghancurkan bumi. Bayangin malaikat satu bisa nahan angin. Itu bukan ecek-ecekan, saudara. Berarti dia kuat banget. Satu malaikat bisa menahan angin yang mau merusak bumi. Oh iya, berarti iya. Benar, saudara. Besokannya saya lihat di tiap pintu masuk Pluit ada mobil kebakar. Di daerah pintu di Pasar Ikan, satu kompleks ruko-ruko terbakar semua. Di daerah Muara Karang, rumah teman saya dijarah sampai mereka naik ke loteng. Tapi di Pluit tidak terjadi apa-apa. Amin. Jadi saudara bisa pakai malaikat untuk menyuruh malaikat, "Go, find money for me." Hah? Masa sih? Saudara bilang, ada Filipi 4 ayat 19 ya. "Tuhanku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus." Jadi Tuhan tidak memberikan kita kekayaan sesuai dengan gaji kita atau sesuai dengan keadaan ekonomi, tapi sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan kita. Amin, tepuk tangan. Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Malaikat, "Aku butuh duit." Nah, pergi cari malaikat. Saya sudah alami sejak saya khotbah. Saudara, dan kerja itu jangan cuma dengar-dengar. Kedengarannya kayaknya dalam dunia tidak nyata. Tapi saudara, firman Tuhan itu memang kan nggak mau mengikuti peraturan dunia. Saya bilang, malaikat, "Pergi cari pasien-pasien untuk saya." Langsung, kan saya udah cerita kemarin, pasien berdatangan. Setiap hari bulan November, Desember sampai Januari, jadwal saya sudah penuh. Bayangin, yang tadinya kosong, dia bisa bawa banyak pasien. Saudara perlu uang. Malaikat cari untuk, saya juga doa, ya untuk waktu rumah sakit itu. Malaikat cari dulu, mau bayar rumah sakit ini. Sampai saya jarang ragu-ragu. Karena kayaknya ada delay. Tuhan mau uji, mungkin kita punya, apa kita bisa mengucap syukur, apa kita masih tetap bisa berharap pada Dia. Ya saudara, jadi tetap bertahan. Malaikat, tolong cari duit untuk bayar saya punya cicilan rumah. Amin. Saudara mau lakukan itu? Tahun depan saya mau dengar orang-orang yang bersaksi. Amin. Tepuk tangan. Benar ya? Oke. Jadi saudara, mulai sekarang, saudara, kita harus juga menolong untuk kita membayangkan. Misalnya saudara masih
nyicil mobil. Jangan pikir, aduh, gue kebayang nggak nih mobil aku tahu nanti nggak ada. Jangan ada pikiran seperti itu. Saya pasti bisa melunasi. Amin. Dan saudara ngebayangin mobil saya, mobilnya udah lunas. Bayangin loh saudara, jangan bayangin, imagine, you must imagine, ya. Bayangin juga misalnya anak-anak saudara itu semua sekolahnya bagus, dapat sekolah yang bagus, ya, dapat sehat, pergaulannya bagus. Jangan khawatir, aduh anak saya nanti terpengaruh ya. Saudara punya anak yang ganteng nggak di sini? Ada. Nah, kalau saudara punya anak ganteng, teman saya itu ketakutan, anak ganteng sekali. Dia ikutin terus, anaknya jadi bintang film. Dia ikutin, nungguin sampai malam jam 3 ditungguin. Saking dia ketakutan, anak itu mau dijadiin gay. Saudara doa, anak-anak saya Tuhan akan menjadi bagus. Amin. Jangan bilang, aduh nanti anak saya terpengaruh jadi gay. Jangan. Anak saya akan dahsyat dan perkasa. Kan di dalam Mazmur 112 kan, turunannya akan perkasa di bumi. Ya. Nah, saya saking saya sudah at the end gitu rasanya, saya telepon Ibu Siska. Dia ingetin, sis, kan itu Mazmur 112, dia membagi-bagikan itu, dan dia tidak takut akan kabar celaka. Oh iya ya. Jadi beliau menguatkan saya, ya. Saudara tidak usah takut kabar celaka. Karena katanya di Medistra udah melaporin saya ke polisi. Aduh, saya udah ketakutan, saudara. Terus saya telepon Pak Hakim. Hakim, katanya saya mau diaduin ke polisi. Enggak bu, enggak mungkin. Dia juga bilang gitu. Mau masukin polisi lagi, apalagi ya? Dia mau bilang, pokoknya udah nakut-nakutin. Saudara, kita tidak perlu takut. Jadi saudara, ingat keuanganmu. Ya, tepuk tangan. Untuk kebesaran Tuhan. Amin. Ya. Dan saudara harus sering confess. Saudara bilang, saya kaya raya. Berani ngomong gitu? Berani. Ini bukan onsen-onsen. Ini Pak Pendeta kan waktu dia belum bertobat kan pengen jadi kaya terus kan Pak. Nah, sekarang gampang dengan ucapan Pak. Kita adu-adu siapa yang mau jadi kaya tahun depan, yuk kita kasih hadiah. Ya. Percaya saudara bisa kaya? Hebat. Saya senang. Kalau saya tahu saudara semua, kalau datang rebutan, semua bawa mobil sendiri. Aduh, amin. Saudara bilang, aku bisa punya mobil. Bilang terus dalam nama Yeshua Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala, tak kekurangan aku. Tuhan tahu kamu mesti jalan jauh, berumah kendaraan, tapi harus rajin dan harus takut akan Tuhan. Ya, oke, sampai di sini aja deh saudara. Jadi saudara, hari kita berdoa, saya mau doa buat saudara ya. Kita akan bernubuat karena kita punya saudara. Dunia melihat hutang. Kalau dunia melihat hutang itu sesuatu yang, tapi kalau di dalam alam roh, hutang itu bisa terbayar. Amin. Itu suatu kemerdekaan keuangan. Jadi saudara, mari pakai pikiran rohani. Mari saudara punya pikiran
firman Allah terus, firman Tuhan. Jangan ikut firman dunia. Dan kalau saudara juga sakit, katakan saudara pasti sembuh. Oleh bilur Yeshua disalib, saya sudah sembuh. Ya? Oke. Mari kita doa ya. Saya mau berdoa untuk saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan hujani dengan memberi promotion. Tuhan buka pintu-pintu yang tadinya susah dibuka, bisa terbuka. Di dalam nama Yeshua, gudang-gudang perbendaharaan umatmu di sini penuh dengan barang-barang berharga. Tahun ini tahun kelimpahan. Tahun ini yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi umatmu. Tuhan, terutama umatmu ini, hambamu berdoa agar umatmu ini, Tuhan, oleh kasih karunia yang memberi, hati yang mau membagi-bagi, dan mereka akan diberkati. Semua hutang-hutang mereka, Tuhan, dilenyapkan, dibayar oleh Tuhan. Semua hutang-hutang sudah terbayar. Ya Tuhan, terima kasih banyak Bapak. Semua bond-bond juga sudah terbayar. Semua bills apa ya? Bond-bond semua sudah terbayar. Umat Tuhan di sini hidup di dalam kelimpahan. Saudara katakan, saya hidup di dalam kelimpahan. Harta dan kekayaan adalah dalam rumahku. Aku adalah orang yang suka memberi dan suka membagi-bagi kepada orang miskin. Dalam nama Yeshua. Terima kasih Bapak. Walaupun dunia ini kurang, tapi umat di sini hidup dalam kelebihan. Walaupun semua ekonomi sedang susah, tetapi umatmu di sini ekonominya tidak susah. Kami semua berkecukupan karena Tuhan akan memenuhi segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih banyak ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yeshua kami ini sudah berdoa. Dan Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit. Dan kami mengucap syukur untuk Ibu Yuyun, istrinya Pak Andi yang Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih banyak Bapak. Kami khusus juga berdoa, terima kasih untuk anak Ali yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan lagi siapa lagi yang sakit, saudara doa untuk orang sakit yang ada di tempat ini. Dan kalau ada yang sakit di sini, saudara tumpang tangan kepada bagian saudara yang sakit. Dan di dalam nama Yeshua, terima kesembuhan dari Yeshua sendiri. Kesembuhan dari Yeshua yang adalah penyembuh kamu. Dan dia telah menanggung penyakitmu di kayu salib, sehingga oleh bilurnya disalib kamu sudah sembuh. Yang sakit gula sudah sembuh. Yang sakit ginjal sudah sembuh. Yeshua, kami serahkan semua penyakit-penyakit umat yang di tempat ini kepadamu di kayu salib, sehingga Tuhan, Engkau berjanji bahwa oleh bilur-bilurmu disalib mereka sudah sembuh. Dan janjimu, firmanmu ya dan amin. Tidak, Engkau Tuhan yang tidak pernah berdusta.
Sebab itu kami mengucap syukur atas kesembuhan umat-Mu yang ada di sini. Terima kasih banyak ya Bapa. Di dalam nama Yesua kami sudah berdoa. Amin.